Ya, dan kini kita sama-sama akan menyimak begitu ya untuk hot news di hari ini. Untuk yang pertama, kita akan lihat media asing yang menyoroti Pilpres RI. Iya, media asing menyoroti Pilpres RI dan kita lihat juga ada Reuters misalnya yang membuat artikel berjudul Survey Shows Indonesian Presidential Candidates Neck and Neck. Media itu menggambarkan bagaimana dua kandidat calon presiden Indonesia akan bersaing ketat hingga final Pilpres. Namun capres yang dimaksud bukan Anies Baswedan tapi dua nama yakni Prabowo Subianto maksud kami dan juga Ganjar Pranowo. Hasil survei juga mengungkapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendominasi jajak pendapat menjelang pemilu hingga hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Artikel tersebut sendiri merujuk jajak pendapat baru Lembaga Pengawasan Indonesia atau LSI, di mana dari total 1.220 suara yang disurvei awal Agustus, 37% suara memilih Ganjar. Posisi ini 1,3 poin lebih unggul dibanding Prabowo, sementara hanya sekitar 1/5 suara memilih Anies. Dan kita ke hot news yang selanjutnya ada India Malaysia yang ngamuk ke China. China membuat murka negara-negara tetangga Indonesia dan hal ini terkait peta baru negeri itu yang mencaplok sejumlah wilayah di negara lain. Pada Senin lalu, Kementerian Sumber Daya Alam China merilis peta standar China edisi 2023 sebagaimana dimuat Global Times. Bukan hanya wilayah daratan negara lain masuk, tapi juga perluasan klaimnya di Laut China Selatan. Khusus di Laut China Selatan, China merubah konsep wilayah negaranya dari 9 garis putus-putus menjadi 10 garis putus-putus. Dalam konsep baru 10 garis putus-putus, China pun tegas memasukkan pulau wilayah Taiwan ke dalam teritorinya. Padahal selama ini Taiwan menganggap pulau itu bagian dari negerinya meski pemerintahan Taipei menolak. Dan kini kita ke hot news yang selanjutnya ada Indomie versus mie Gaga yang bersiteru. Kabar mengenai sejarah perseteruan pendiri dua produsen mie instan tanah air menghiasi media sosial akhir-akhir ini. Netizen pendukung brand mie Gaga bahkan turut menyerang akun Instagram Indomie. Ini bermula dari postingan yang ramai di TikTok soal komisaris begitu ya produsen mie Gaga PT Jakaranatama Jaya Dijaya yang disebut sebagai penemu Indomie sebelum akhirnya berpolemik dengan Sudono Salim, pendiri grup Salim sekaligus pemilik brand Indomie saat ini. Seiring dengan sentimen negatif di media sosial, harga saham produsen Indomie PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP pun merosot. Kapitalisasi pasar atau market cap ICBP pun menguap dari 5,25 triliun rupiah dari 136,44 triliun rupiah pada 18 Agustus menjadi 131,2 triliun rupiah pada 30 Agustus 2023. Menanggapi kabar yang beredar, PT Jakaranatama buka suara soal hebohnya pemberitaan komisarisnya yang disebut sebagai penemu Indomie. Jakaranatama menampik bahwa komisarisnya Jaya Dijaya pernah membuat atau menyuruh membuat, menyebarkan atau menjadi narasumber ataupun memberikan tanggapan apapun sehubungan dengan berita-berita yang telah dibuat. Ia pun mengaku tidak pernah dimintai keterangan terkait hal tersebut. Kini kita ke hot news yang selanjutnya ada Jokowi yang ngamuk karena polusi. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan pengenaan sanksi akan diberlakukan bagi industri yang tidak mau memasang scrubber atau alat pengendali polusi udara. Tidak tanggung-tanggung, sanksi yang dikenakan bisa berujung pada penutupan pabrik. Jokowi menjelaskan penanganan polusi udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya harus dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari perpindahan kendaraan pribadi ke transportasi publik, penanaman pohon di kantor-kantor hingga modifikasi cuaca. Selain itu juga diberlakukan work from home, pengawasan terhadap industri dan pembangkit listrik tenaga uap, serta pengecekan terhadap emisi kendaraan pribadi. Adapun langkah pemerintah lainnya dalam upaya mengurangi polusi udara di Jabodetabek, salah satunya dengan menerapkan TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Di sisi lain, IQ Air merekomendasikan masyarakat Jakarta untuk bisa mengambil langkah-langkah pencegahan. Seperti misalnya menggunakan masker, penyaring udara dalam ruangan, menutup jendela dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan dari paparan udara yang kotor dan berpotensi berbahaya.